Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Iya. Nah, jadi sebelum masuk pada proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kakak persilahkan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Baik teman-teman, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang adik-adik ini kakak persiap menyiapkan alat tulisnya dan buku. Sambil itu kakak akan absen. Baik Bu. Mumina Sialana, Hadir Kak. Hamidah, Hadir Bu. Diana. Sakit Bu. Oh sakit. Ya. Lalu sudah ada yang jengukin? Belum ada Bu. Oke, jadi nanti pulang sekolah kalian sama-sama untuk jengukin dia ya. Iya Bu. Nah, oke, ada proses pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, adik-adik tahu tidak apa itu bilangan bulat atau pengertian dari bilangan bulat? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Nah, jadi bilangan bulat yaitu kumpulan bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan bulat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus bilangan bulat negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Jadi bilangan pengertiannya yaitu bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Nah, jadi ini pengertian dari bilangan bulat. Nah, kakak akan membuat sebuah diagram dari bilangan bulat tentang bilangan-bilangan apa saja yang termasuk bilangan bulat. Yang termasuk bilangan bulat. Jadi, jadi di bawah bilangan bulat ada apa saja sih? Nah, jadi di bawah bilangan bulat ada anaknya yaitu bilangan
negatif. Bilangan negatif. Oke. Jadi sekarang di bawah bilangan caca itu ada apa aja? Nah, di bawah bilangan caca itu ada bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, di bawah asli itu ada apa aja? Nah, di bawah asli itu ada bilangan 1 dan bilangan prima. Terus ada bilangan komposit. Nah, ya. Jadi yang termasuk bilangan bulat yaitu yang termasuk, maksudnya ada bilangan yang termasuk bilangan bulat yaitu bilangan caca, bilangan negatif, bilangan 0, bilangan asli, bilangan 1, prima, dan bilangan komposit. Nah, jadi bilangan caca itu apa? Nah, bilangan caca. Oke, jadi bilangan caca itu terdiri dari angka berapa saja? Nah, adik-adik tahu bilangan caca itu terdiri dari angka berapa saja? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi bilangan caca itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi 0 ini termasuk bilangan caca. 0 termasuk bilangan caca. Nah, jadi 0 termasuk bilangan caca. Nah, termasuk pada bilangan asli. Asli. Jadi apa saja sih bilangan yang termasuk bilangan asli? 2, 4, 1. Ya, benar, 1. Nah, jadi kenapa 1? Nah, kita perhatikan pada diagramnya. Jadi bilangan caca itu meliputi angka 0 dan angka asli. Berarti bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, pintar. 1, 2, 3, 4, 3, dan seterusnya. Oke. Jadi angka 1 itu ya tetap angka 1. Nah, kita masuk pada angka prima. Oke. Angka prima. Nah, jadi angka prima itu dimulai dari angka berapa? Ada yang tahu? 2, 1. 1. Ya. Angka ganjil. Ada yang tahu ya? Tidak. Ada. Berapa? 1, 3, 5, 7. Salah. Jadi pengertian dari 2. angka prima yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi kita mulai dari angka 2, 2. Benar sekali. Nah, 4, angka 2, 3, 4 tidak termasuk angka prima. Kenapa? Karena masih bisa dibagi dengan 2. Jadi cuma bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi 2 bisa bagi 1, 2 bagi 1, hasilnya 2 bagi 1 hasilnya 2, dan 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Oke, 2, 3, 5, 7, 7, 9. dan seterusnya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang selanjutnya itu bilangan komposit. Komposit. Jadi bilangan komposit yang termasuk bilangan komposit itu bilangan apa sih? Nah, ada yang tahu? 2, Tidak. Bukan, kalau 2
bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Jadi 2 termasuk bilangan prima. 3. Jadi 3 pun termasuk bilangan prima. Jadi Empat. benar sekali. Nah, jadi dari angka 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Oke, nah sekarang kita masuk pada operasi bilangan bulat. Oke, operasi bilangan bulat. Nah, bulat. Oke, jadi kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum masuk pada operasi bilangan bulat, kakak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, karena pertemuan yang lalu kan kakak sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok yang ada. Baik, Kak. Oke. Nah, sudah kan? Oke. Nanti setelah ini kakak akan menjelaskan dulu tentang operasi bilangan bulat, mengenai penjumlahan dan pengurangan. Setelah selesai kakak jelaskan, nanti kakak akan memberikan soal untuk masing-masing kelompok mengerjakannya. Oke, jadi yang berlaku, oke, yang pertama yaitu A tambah B sama dengan A tambah B. Contoh. Oke, jadi contoh. Misalnya 4 tambah 3. Hasilnya berapa? 4 tambah 3. 7. Oke, pintar. Oke. Nah, jadi dalam operasi penjumlahan A tambah B sama dengan A tambah B. Nah, seperti ini, 4 tambah 3 sama dengan hasilnya 7. 7. Nah, sekarang proses yang kedua yaitu A kurang B sama dengan A ditambah min B. Nah, gimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, di sini kakak akan membuat sebuah contoh. Nah, jadi ya 6 tambah min 4. Min 4. Jadi 6 kurang 4 2. ya, benar. Nah, 6 tambah min 4 hasilnya 2. Kenapa? Negatif kali positif. Ya, benar sekali. Jadi negatif positif bertemu negatif hasilnya negatif. Maka 6 kurang 4 6 tambah min 4 hasilnya yaitu 2. Maka dia terbukti. Nah, yang ketiga yaitu min A tambah min B sama dengan min A tambah B. Nah, jadi caranya yaitu contoh min 3 ditambah
sama dengan min 3 tambah 2. Gimana cara penyelesaiannya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Jadi begini. Nah, jadi di sini min 3 tambah min 2. Jadi kita lihat pada ini garis bilangan. Jadi min 3 kita hitung dari angka 0. Jadi ketika kita memiliki hutang, terus kita akan tambah lagi hutang kita. Nah, jadi pertama yaitu 1, 2, 3. Nah, hutang kita ada 3. Jadi kita ingin menambahnya tambah 2 lagi. Nah, jadi kita tambah 4, 5. Jadi hasilnya Negatif 5. negatif 5. Oke. Nah, negatif 5 sama dengan, nah, jadi di sini biasanya itu kalau dalam operasi bilangan bulat maka biasanya dilakukan kita akan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 3 tambah 2 hasilnya 5. 5. Nah, di sini ada min, berarti min Min 5. Oke. Nah, jadi dia terbukti. Nah, 4 yaitu A kurang min B sama dengan A tambah B. Nah, jadi pernyataan keempat sama dengan yang kedua. Kenapa? Contoh. Jadi misalnya 9 kurang min 5 sama dengan 9 tambah 5. Oke, jadi hasilnya yaitu 14. Kenapa? Karena di sini 9 kurang min 5. Kenapa hasilnya 14? Karena min ketemu min, maka hasilnya positif. Jadi 9 tambah 5 jadi 14. Nah, sama dengan ini. 9 tambah 5 hasilnya 14, maka ia terbukti. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian, operasi perkalian. Oke, kakak hapus yang ini ya, sudah dicatatkan. Ya, Bu. Oke. Oh, ini. Kita masuk pada operasi perkalian. Nah, yang berlaku dalam operasi perkalian itu yang pertama sama dengan AB. Nah, contoh 2 kali 3 hasilnya itu berapa? Ada yang tahu? 6. Oke. Nah, jadi yang kedua yaitu A kali min B. A kali min B sama dengan hasilnya itu min AB. Nah, jadi di sini kakak akan berikan contoh. Ya, pakai angka ini aja. 2 dikali. Nah, ganti yang A dengan angka 2 dikali, nah, min B itu
Jadi jika perkalian positif kali negatif maka hasilnya negatif. Nah, jadi di sini 2 kali min 3 hasilnya berapa? Jadi Min hasilnya 6. itu, nah benar sekali min 6. Nah, masuk pada poin yang ketiga yaitu tentang yaitu min A kali B sama dengan min AB. Nah, kita berikan contoh. Oke, ini misalnya 5 kali min 4. Min 5 kali 4. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, dalam perkalian maka ketika dikalikan dengan bilangan bilangan positif, ketika dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya negatif. Nah, di sini bilangan min 5 dikali 4. Nah, hasilnya yaitu negatif 20. Oke. Ini ada apa ini sudah dapat dipahami? Sudah, Kak. Oke, nah masuk pada poin keempat yaitu tentang ini min 6 min A dikali min min B hasilnya AB. Kenapa? Nah, masuk pada contoh. Jadi misalnya min 5 dikali min 5 hasilnya. Nah, jadi hasilnya berapa? Pasti bingung kan? Jadi ketika min dikali dengan min maka hasilnya positif. Jadi min 5 dikali min 5 hasilnya 25. Sampai di operasi perkalian apakah sudah dapat dipahami? Paham. Sudah, Bu. Oke, jadi tadi kan kakak sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, di sini tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang operasi bilangan bulat, tentang penjumlahan dan pengulangan. Nah, di sini kakak akan ada memberikan soal latihan terkait dengan operasi penjumlahan dan pengulangan sekaligus operasi perkalian. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, jadi untuk kelompok 1 mengerjakan jadi masing-masing kelompok mengerjakan 4 soal tersebut. Nah, jadi setelah dikerjakan nanti dikumpulkan di meja kakak ya, dan nanti kita akan membahas pekan depan beserta dengan tugas yang nanti kakak berikan kepada adik-adik. Kita masuk pada sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sudah kakak tulis di papan tulis. Oke. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, jadi apa sih sifat komutatif itu? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Tidak. Jadi sifat komutatif yaitu sifat pertukaran. Nah, misalnya seperti ini. A tambah B sama dengan B tambah A.
Nah, jadi kita masuk pada contoh agar kalian dapat lebih memahami. Nah, contoh misalnya 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Apakah hasilnya sama? Kita coba. Nah, jadi 3 tambah 4 berapa? 7. Oke, 7. Kalau 4 tambah 3? 7. Oke. Jadi walau kita bolak-balikan tetap hasilnya Sama. Oke. Nah, ini apa sifat komutatif dalam operasi penjumlahan. Nah, jadi di dalam sifat komutatif hanya berlaku dua, yaitu penjumlahan dan perkalian saja. Jadi pengurangan tidak termasuk dalam sifat komutatif. Nah, sekarang contoh tentang perkalian. Misalnya A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kita berikan contoh. Misalnya 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Nah, coba kita lihat hasilnya. 3 dikali 4 berapa? 12. Oke, 12. Nah, sama dengan 4 dikali 3? Sama. Oke, sama. 12. Jadi terbukti. Nah, itu sebagai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke, dapat dipahami? Iya, Bu. Sekarang kita masuk pada sifat asosiatif. Nah, di sini sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Nah, kenapa disebut jadi pengertian dari sifat asosiatif yaitu kita akan memberikan tanda kurung dan kita dalam operasi bilangan bulat kita akan mengerjakan terlebih dahulu ya di dalam kurung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, A ditambah misalnya A ditambah B tambah C. Nah, kita dari kurung. Oke. Nah, jadi sama dengan di sini kita akan kurung A ditambah B tambah C. Jadi apakah nanti hasilnya sama? Jika kurung kurung kedua atau kurung kedua dan kurung pertama apakah hasilnya sama? Oke, nah misalnya contoh. Nah, di sini 3 ditambah 2 ditambah 4. Nah, apakah hasilnya sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 4? Oke. Nah, jadi kita akan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka turunkan ini 3 ditambah 2 tambah 4? 6. Oke, 6. Nah, sama dengan nah, di sini 3 ditambah 2 kita akan kerjakan di dalam kurung. Nah, di sini 3 tambah 6? 9. Oke, 9. Nah, sekarang kita kerjakan yang di sebelah sini. Oke. Kita kurungkan 3. Nah, 3 ditambah 2? 5. Oke, 5. Tambah 4. Nah, 5 tambah 4? 9. Nah, walau operasinya berbeda tapi hasilnya tetap Sama. Nah, sekarang kita masuk pada contoh perkalian.
hanya memperlakukan penjumlahan dan pengurangan perkalian. Jadi pengurangan tidak termasuk dari sifat asosiatif, sama seperti sifat komutatif. Nah, di sini perkalian, misalnya A kali B kali C. Nah, sama dengan A kali B kali C. Jadi dibedakan cuma dari kurungnya. Kita akan mengerjakan kurung terlebih dahulu seperti sifat penjumlahan tadi. Nah, jadi misalnya kita beri contoh. Nah, A 5 dikali 3 kali 2 sama dengan 5 dikali 3 5 dikali 3 kali 2. Nah, di sini. Maka 5 diturunkan karena kita akan selesaikan dalam kurung. selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadi 3 kali 2 hasilnya itu 6. Nah, jadi 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, 30. Nah, apakah kita akan melihat yang selanjutnya yaitu 5 kali 3 hasilnya itu 15 dikali 2. Nah, apakah hasilnya sama? 15 kali 2 yaitu hasilnya sama 30. Nah, jadi ini yang disebut sebagai sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, sekarang kita masuk pada sifat sifat distributif. Nah, kita hapus ini ya. Kita masuk pada poin yang ketiga yaitu distributif. Nah, distributif di sini yaitu mengkali masuk ke dalam kurung. Jadi distributif yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Di sini kakak akan berikan contoh, misalnya contoh misalnya 5 dikali 6 kali 8. Nah, jadi distributif yaitu mengkali masuk ke dalam kurung. Jadi 5 dikali 6, setelah itu 5 dikali 8. Nah, seperti ini. Jadi 5 dikali 6, 5 dikali 6 kali 5 dikali 8. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi 5 dikali 6 hasilnya 30. Nah, dikali 5 kali 8 hasilnya 40. Nah, jadi 30 dikali 40 jadi 1. Jadi hasilnya yaitu 1.200. Oke, jadi sampai di operasi distributif maka akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita tutup, kakak ini apakah
operasi bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Adik-adik sudah dapat memahami? Sudah. Oh iya. Oke, jadi sudah tahu kan bilangan bulat yaitu kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Nol. Jadi itu pengertian dari bilangan bulat. Nah, sebelum tutup, kakak akan memberikan tugas. Nah, jadi tugasnya akan dikumpul pekan depan. Oke, jadi tugas kalian yaitu kan adik-adik sudah memahami apa itu sifat-sifat operasi bilangan bulat. Nah, di sini kakak akan memberikan tugas tentang dari 3 sifat tersebut. Adik-adik harus memberikan masing-masing dari 3 sifat tersebut satu contoh. Nah, jadi nanti pekan depan harus dikumpulkan. Oke, jadi kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam